Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam doa pagi kita di dalam teduh. Saya berdoa hari ini setiap kita menjalani hari kita dengan penuh kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Saya percaya ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Mari pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa dilimpahkan bagi kami. Terima kasih untuk damai sejahtera dari Tuhan yang selalu mengalir bagi kehidupan setiap kami. Pagi hari ini sebelum mengawali hari kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, sembah kami yang terbaik hanya kepada Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian sembah kami dari hati kami yang sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap lebih dari para penyembah,
jiwaku dalam genggamanmu yang sempurna, dalam tanganmu yang besar, dalam tanganmu yang ajaib, yang penuh kuasa. Tenanglah jiwa kami bersamamu Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar kami didapati jadi hamba yang setia kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, ini yang menjadi isi hati kami Tuhan. Lebih dari segala-galanya, kami menginginkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala hal yang ada di dunia ini, kami merindukan Engkau, kami menginginkan Engkau Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Pagi ini kami membuka hati kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, ubahkan setiap kami, bawa setiap kami semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini kita akan kembali masuk dalam seri Renungan Menunggu ya saudara. Hari ini renungan yang akan saya sampaikan, saya berikan judul Ketika Tuhan Bekerja di Dalam Kesunyian. Saudara, ada musim-musim dalam hidup ini di mana rasanya Tuhan seperti membawa kita ke sebuah tempat yang tersembunyi saudara. Ke tempat di mana tidak ada yang melihat. Mungkin kita sudah setia tapi kita merasa tidak diperhatikan. Mungkin kita merasa kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga kita tapi mungkin kita tidak dipromosikan. Kita sudah lakukan semua yang kita bisa tapi mungkin tidak ada perubahan yang nyata. Kita sudah taat tapi seolah-olah tidak ada kemajuan. Sehingga mungkin kita bertanya,
kenapa ya saya kok rasanya seperti disembunyikan? Apa jangan-jangan saya sedang mundur, sedang berjalan mundur gitu ya. Saudara, saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam 1 Samuel 22 ayatnya yang pertama, saudara. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudara, hari ini kita masih bahas tentang Daud ya, saudara. Dikatakan Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Daud sudah diurapi jadi raja, tapi hidupnya justru seakan-akan membawa dia ke masa-masa yang sulit dalam hidupnya, mungkin ke fase-fase yang paling sunyi dalam hidupnya ya. Saudara, kalau baca kisahnya, dia dikejar-kejar oleh Saul, dia harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dia harus bersembunyi di dalam gua ya saudara. Tapi justru di sanalah Daud menulis mazmur-mazmurnya kepada Tuhan ya. Mazmurnya tentang ketakutannya, tentang kelelahannya ya saudara, kita sudah pernah bahas juga ya tentang ini. Tapi juga dia menulis tentang kepercayaannya yang dalam kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat ya saudara ya, proses yang harus dialami oleh Daud ini, masa-masa yang sunyi, masa-masa yang sulit dalam kehidupannya, bukan sebuah hukuman dari Tuhan buat dia. Tapi justru Tuhan sedang membentuk Daud, mempersiapkan dia untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Saudara, dalam hidup kita Tuhan tidak selalu membentuk kita di tempat yang terbuka ya saudara. Mungkin kita berpikir kalau kita dipanggil Tuhan, hidup kita harus terlihat di hadapan banyak orang. Tapi seringkali Tuhan bekerja dalam hidup kita di tengah kesunyian. Seringkali Tuhan bekerja dalam hidup kita, membentuk kita saudara, saat tidak ada tepuk tangan, saat tidak ada sorotan, saat tidak ada perhatian dari orang-orang yang ditujukan kepada kita. Tapi justru disinilah Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Tempat yang tersembunyi, kesunyian bukan tanda bahwa Tuhan menolak kita. Seringkali kita menyimpulkan, mungkin saya di sini karena saya gagal. Mungkin saat ini saya seperti dibawa ke padang gurun karena saya gagal, karena Tuhan menghukum saya. Padahal tidak demikian saudara. Musa puluhan tahun ada di padang gurun. Yusuf bertahun-tahun ada di penjara. Ya, Daud harus lari dari satu tempat ke tempat lain untuk waktu yang lama. Sehingga tempat tersembunyi, kesunyian, bahkan padang gurun bukan tanda bahwa Tuhan menolak kita. Tapi seringkali di tempat itulah Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita, menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Di tempat yang tersembunyi, Tuhan membentuk karakter kita sebelum Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Ya saudara, posisi itu kan bisa mengangkat tapi bisa juga menghancurkan. Karena itu Tuhan lebih dahulu membentuk karakter kita. Seringkali Tuhan lebih dahulu membentuk kerendahan hati kita. Melatih kesabaran kita, saudara, memurnikan motivasi kita. Sehingga ketika kita telah lulus ya saudara, ketika kita telah selesai dalam pembentukan itu, kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap kita. Apa yang Tuhan bangun dalam kesunyian akan menopang kita di dalam terang. Ketika kita menerima janjinya, setiap hal yang telah Tuhan proses, setiap hal yang telah dibentuk itu saudara, itu akan menolong kita, membawa kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Seperti akar pohon saudara, akar itu kan tidak terlihat ya. Mungkin tidak indah, tidak mendapat pujian. Tapi semakin dalam akarnya, semakin kuat pohonnya berdiri saat badai datang. Kalau hari ini engkau sedang ada di tempat-tempat yang sunyi dalam hidupmu, mungkin sedang ada di padang gurun, mungkin Tuhan sedang memperdalam akar imanmu sehingga engkau menjadi pribadi yang semakin kuat. Hari ini saya berdoa saudara, biar di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah penantian yang sedang kau alami hari ini, engkau tetap kuat, tetap setia dalam penantianmu, jangan menyerah. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi justru semakin mendekat kepada Tuhan. Cari apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tetap setia ikuti prosesnya, maka saya percaya pada waktunya Tuhan. Tuhan genapi janjinya dalam hidupmu. Jika engkau hari ini merasa seperti tertinggal, merasa seperti tidak diperhitungkan, mungkin merasa hidupmu kayaknya berhenti di satu titik. Tapi hari ini dengarkan dengan baik.
Tuhan tahu di mana engkau berada. Tuhan tidak pernah lupa kan engkau, dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau. Musim-musim tersembunyi ini bukan sebuah hukuman, tapi sebuah tempat persiapan bagimu untuk dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tempat persiapan bagimu untuk menjadi pribadi yang semakin kuat, sehingga pada saatnya nanti kau akan menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima janji Tuhan dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan kerjakan sekarang mungkin tidak selalu terlihat dari luar, saudara. Tapi Dia sedang membentuk sesuatu yang kokoh, yang kuat di dalam dirimu. Mari datang kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau, Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau, Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Hari ini jadilah tenang, karena engkau tidak gagal hanya karena engkau tidak terlihat, hanya karena engkau berada di tempat yang tersembunyi. Tidak semua musim perlu engkau mengerti. Ada musim-musim yang cukup engkau jalani dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Jika hari ini engkau sedang berada di tengah-tengah kesunyian, jika engkau sedang berada di tengah padang gurun di dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa Tuhan seringkali mempersiapkan hal yang besar di tempat yang kecil, di tempat yang tersembunyi. Hari ini tetaplah dekat dengan Tuhan, tetap jaga hatimu, tetap setia bahkan dalam hal-hal kecil di dalam hidupmu. Karena suatu hari nanti kau akan menyadari bahwa di tempat tersembunyi inilah kau sedang dibentuk jadi pribadi yang semakin kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi hari ini buat setiap umat-Mu yang hari-hari ini mereka sedang ada di tengah-tengah kesunyian, sedang ada di tempat yang tersembunyi, sedang ada di tengah padang gurun di dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka lelah, mungkin mereka bingung harus melangkah kemana Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa, bagi hari ini kuatkan setiap mereka. Kuatkan mereka dalam pengharapan. Kuatkan mereka Tuhan, biar mereka bisa terus melangkah bersama dengan Tuhan, dengan penuh yakinan, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara rindu didoakan, kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku sedang berada di tengah-tengah padang gurun, aku sedang berada di tengah-tengah kesunyian, dan aku butuh pertolongan Tuhan. Bolehkah pagi ini kau taruh tanganmu di dada? Saya rindu berdoa buat saudara.
senantiasa mengucap syukur dalam setiap musim kehidupan yang kami alami, Tuhan. Bukan hanya dalam hari-hari yang baik, bukan hanya dalam masa-masa yang mudah, tapi biar kami bisa tetap mengucap syukur sekalipun kami berada di tengah padang gurun dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu dalam setiap proses yang sedang kami jalani hari ini, kami sedang dibentuk, kami sedang diperkuat, kami sedang diajarkan untuk kami menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kami menjadi pribadi yang semakin dewasa, Tuhan. Dan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima, mengalami janji Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa pagi hari ini kekuatan yang baru dari Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang sedang ada di tengah-tengah masa penantian mereka, sedang ada di tengah padang gurun, Tuhan. Hari ini biar tangan-Mu yang besar itu senantiasa menolong setiap mereka. Biar tangan-Mu yang ajaib, yang penuh dengan kuasa itu senantiasa menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Kami tahu dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu dalam setiap musim kehidupan kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa juga bagi setiap umat-Mu Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh mereka, dalam kelemahan fisik mereka. Buat setiap umat-Mu yang sedang sakit hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kuasa mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan dan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga bagi setiap keluarga yang sedang ada dalam pergumulan mereka dengan kondisi finansial mereka, dengan relasi mereka di dalam keluarga Tuhan. Kau turun tangan memulihkan setiap mereka Tuhan. Pemulihan dari Engkau terjadi Tuhan. Mau berdoa, kasih yang sudah menjadi dingin, hari ini kasih-Mu memenuhi, kasih-Mu memulihkan setiap mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi setiap umat-Mu yang sedang ada di tengah persimpangan jalan. Buka jalan bagi setiap mereka Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar kami boleh melihat keajaiban-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Biar kami senantiasa hidup di dalam pertobatan, hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang punya pergumulan doa, saudara rindu didoakan, saudara boleh kirimkan melalui DM Instagram saya. Saudara juga yang punya kesaksian, rindu dibagikan, saudara boleh kirimkan melalui DM Instagram saya. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.